Perkenalkan, nama saya Rifa Lutfiah dan teman saya. Saya sendiri bernama Andini Bena Maulidia. Silahkan Andini Bena Maulidia. Ya, izinkan saya untuk menanyakan identitas narasumber. Di sini saya ingin menanyakan, siapakah nama saudari? Nama saya Delano Reisa. Oke, pekerjaan saudari sebagai apa? Saya sekarang menjalani karir saya sebagai mahasiswa. Boleh tahu umurnya berapa? Umur saya 19 tahun. Oke. Dilanjutkan oleh saya sendiri, Rifa Lutfiah. Bolehkan saya menanyakan kepada Saudari Dela. Jadi, Saudari Dela, apakah tahu atau mental health itu apa? Mental health yang saya tahu tentang suatu keadaan seperti psikologis, keadaan jiwa, mungkin seperti itu. Nah, di sini izinkan saya, Rifa sendiri, dan Andini Bena Maulidia untuk memberikan sedikit edukasi tentang mental health ya. Nah, jadi mental health itu menurut World Health Organization merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di komunitasnya. Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa kondisi mental yang baik adalah kondisi di mana batin kamu itu baik-baik aja, dalam kondisi tenang, tentram, dan kemampuan pengadilan diri yang baik. Nah, sedangkan kesehatan mental yang terganggu adalah kondisi yang meliputi sulit berkonsentrasi atau gangguan berpikir. Nah, gangguan suasana hati dan susah mengendalikan emosi yang mengarah pada perilaku yang negatif. Nah, ada banyak hal yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami gangguan mental, entah itu trauma, kekerasan, stres dengan waktu yang lama. Nah, ada genetik juga, kelainan otak, ada cedera kepala, dan lain sebagainya. Memang ngeri itu ya kalau kita bicara tentang mental health. Ada beberapa contoh juga gangguan yang bisa terjadi seperti depresi, bipolar, gangguan kecemasan, gangguan makan, delusi, dan masih banyak lagi. Benar-benar merugikan ya mental health, tapi di sini mental health itu tidak boleh kita olok-olok karena itu kondisi psikisnya yang tidak baik. Jadi bisa seperti depresi kan. Jadi orang depresi itu tidak boleh lagi kita olok-olok dan segala macam karena dia udah punya banyak masalah tuh di pikirannya. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi melihat hal itu kan tentunya kesehatan mental sangat penting untuk kita perhatikan kan. Namun melihat beberapa fakta yang jarang terjadi, tidak sedikit orang yang mengartikan bahwa kesehatan adalah secara fisik. Padahal bukan begitu. Kalau bisa saja mental health itu secara psikologis kan, seperti stres, gangguan jiwa, dan lain-lain itu mental health lah. Jadi beberapa fakta yang tak jarang terjadi, tidak sedikit orang yang mengartikan kesehatan itu kan fisik. Jadi bahwa kita tuh punya mental illness loh. Nah, mental illness adalah gangguan mental, bisa juga disebut dengan mental health. Sebagai orang yang kurang waras atau gila, bahkan banyak orang yang masih menilai bahwa kesehatan mental merupakan kerasukan setan atau berhubungan dengan hal-hal supranatural lainnya. Dan sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Saudari Andini. Baik, di sini saya akan melanjutkan pengedukasian dari Rifa Lutfiah. Mengenai hal-hal tersebut, mengakibatkan banyak penderita takut menerima stigma dari masyarakat. Bahkan mereka lebih memilih tidak menceritakan masalah kejiwaan mereka terhadap keluarga terdekat maupun orang di sekitarnya. Hal ini juga bisa mengakibatkan kecilnya peluang kesembuhan pada pasien yang mengalami gangguan mental. Itulah beberapa anggapan atau stigma di sekitar yang masih ada, yaitu menganggap bahwa pembicaraan mengenai kesehatan mental adalah sesuatu hal yang tabu dan memalukan untuk dibicarakan. Nampaknya penyebab tinggi dan naiknya masalah kesehatan mental bisa dipicu oleh kurang adanya edukasi dan keterbukaan masyarakat mengenai hal tersebut. Untuk itu,
Pendidikan mengenai kesehatan mental sangatlah diperlukan, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mereka sama memiliki keterlibatan. Bila fisiknya terganggu, mental atau psikisnya juga bisa terganggu. Begitu juga sebaliknya. Perlu digarisbawahi, penderita gangguan mental tidak boleh dijauhi, dikucilkan, dan diperlakukan dengan tidak baik. Perlunya adanya penanganan maupun pengobatan dengan cara tertentu, baik itu bantuan psikologis ataupun medis. Nah, jadi dapat kita simpulkan mental health itu atau mental illness itu berbahaya sekali ya. Jadi saudari Della, kalau kita punya teman atau saudara yang bisa memiliki mental health atau mental illness, itu tuh nggak bisa diolok-olok, nggak bisa kita ejek-ejek, nggak bisa kita hina, karena orang yang memiliki mental health atau mental illness itu dia sudah mempunyai depresi tersendiri di dalam dirinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa mental illness dan mental health itu siapa sih yang mau punya mental illness atau mental health kan? Pasti semuanya bawa baik-baik aja. Tapi kita nggak bisa maksain hati kita itu bisa nggak nerima apa sih beberapa masalah kan yang bisa bikin kita jadi mental illness. Contohnya aja insecure dan lain-lain. Itu termasuk mental illness kan. Jadi mungkin di sini saya mengedukasi bahwa orang-orang yang mental health itu ada sedikit terganggu jiwanya atau batinnya. Sekian mungkin dari saya Riko Lutfiah dan teman saya Andini Benabolidia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Della Noraisa, apakah bisa mengerti apa yang dapat kami sampaikan tadi? Bisa. Sekian, terima kasih ya Della Noraisa sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas, jadi di sini kami ingin mewawancari Mas tentang tema dari kami yaitu kebersihan. Oke, untuk Nabila bisa ditanyakan kepada Masnya biodatanya, nama dan juga pekerjaannya. Baik, sekarang saya bolehkah saya menanyakan nama Masnya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Teknik Sipil, angkatan 2019. Lalu kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya, Mas. Ya, boleh. Jadi yang pertanyaan pertama itu, pendapat Anda tentang kewajiban menjaga kebersihan itu boleh dijelaskan, Mas? Pendapat saya tentang apa tadi, Mbak? Tentang kewajiban menjaga kebersihan. Jadi pendapat saya tentang kewajiban menjaga kebersihan itu hukumnya wajib, karena itu sudah disyariatkan di dalam agama Islam, yang mana itu hukumnya wajib. Oke Mas, baik. Kemudian saya akan menanyakan kepada Mas. Kemudian bagaimana nih menurut Mas nih cara kita untuk bisa menjaga diri supaya kita sadar gitu nih Mas tentang akan pentingnya kebersihan ini. Itu bagaimana Mas? Cara untuk meningkatkan kesadaran diri kita terhadap kebersihan itu seperti dengan melihat berbagai dampak dari kebersihan itu. Apa dampaknya? Seperti kalau bersih itu kan penyakitnya kurang bakteri gitu, kurangnya virus. Nah, apalagi sekarang kan di musim pandemi seperti ini, ya wajib lah jaga kebersihan, ya seperti itu. Oke Mas ya, berarti tadi kan dari jawaban pertanyaannya sangat meyakinkan ya, bahwasanya memang kebersihan itu memang harus sangat penting dijaga, apalagi ini kan musim pandemi, banyak sekali virus-virus juga, banyak juga
orang-orang sekarang merasa dirinya ya kurang sehat, ya kan Kak? Iya kan Mas gitu. Ya, benar. Jadi Mas terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Mas sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga yang bagi melihat wawancara ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1 Corpus Osis Spenoidalis dengan nama Muhammad Nurhuda, NIM 2011111210003. Dan saya Maudi Hayati dari kelompok 1 Corpus Osis Spenoidalis dengan NIM 2010911220043. Kami di sini akan mewawancarai seorang narasumber mengenai penyakit stunting. Ya, dipersilakan Huda. Pertama-tama sebelum itu, mari kita berkenalan dengan narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Alia Wahyu Adinda, umur 18 tahun, pekerjaan pelajar atau mahasiswa. Ya, terima kasih pada narasumber. Ya, selanjutnya kita akan bertanya nih ya. Ini enaknya dipanggil Ayah ya. Baik, sebelumnya Alia tahu nggak nih mengenai stunting? Yang saya tahu tentang kekurangan gizi pada anak. Ya, betul sekali. Nah, menurut Alia, di lingkungannya apakah ada pernah melihat anak-anak yang bertubuh pendek gitu, yang kurus badannya? Ada. Ada. Menurut Alia, apakah banyak dari mereka yang mengalami gizi yang buruk gitu di masyarakat? Saya kurang tahu tentang itu karena saya tidak mengetahui tentang latar belakang mereka. Kayak apa kehidupannya. Oh iya. Jadi stunting itu merupakan suatu masalah pada gizi saat mereka masih di dalam kandungan seorang ibu. Mungkin itu ada kesalahan pada gizi atau kesalahan pada lingkungan yang kurang bersih atau kurang menjaga kebersihan gitu. Oh, dan stunting juga saat banyak yang terjadi kekurangan gitu pada orang-orang yang anak-anak yang mengalami stunting. Yang pertama, mereka dalam hal fisik, mereka saat tumbuh dan berkembang ada terjadi penghambatan tinggi badan. Dan saat mereka berkembang, mereka malah akan tetap kurus, kering, atau akan mengalami kelebihan berat badan gitu pada gizinya. Betul sekali udah. Jadi aku mau nambahin ya, salah satu ciri-ciri anak yang menderita stunting ini, misalnya keterlambatan dalam berpikir, karena kan gizinya itu kurang ya, jadi perkembangan otaknya itu tidak maksimal. Terus dapat mempengaruhi kemampuan mental dan belajar juga. Jadi prestasi belajarnya itu buruk begitu. Jadi kesimpulannya adalah stunting ini dapat dicegah dengan cara memberikan asupan gizi kepada seorang ibu saat bayi dalam kandungan dan membuat mereka lingkungannya harus selalu bersih, jangan kotor, karena kalau kotor itu juga mempengaruhi terjadinya stunting tadi. Ya, Olid ada tambahan?
Ya, jadi ada cara untuk mengantisipasi stunting pada anak yang saya ketahui, misalnya seperti memeriksakan si anak ini teratur kepada dokter atau pusat pelayanan kesehatan lainnya. Setiap bulan ketika anak berusia 0 sampai 12 bulan, lalu 3 bulan sekali saat anak berusia 1 sampai 3 tahun. Lalu setiap 6 bulan sekali ketika anak berusia 3 sampai 6 tahun. Lalu setiap tahun ketika anak berusia 6 sampai 18 tahun begitu. Dan mengikuti program imunisasi. Apakah Alia ada pertanyaan ataupun hal yang tidak dimengerti? Nah, kan stunting itu bisa dicegah dengan cara tadi, Lo. Nah, apakah ada vaksinnya kayak itu supaya lebih supaya bisa mencegah? Jadi stunting ini mencegahnya itu bukan dengan vaksin, tapi dengan memperbaiki gizi, terutama protein. Karena kan protein itu yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dengan mengikuti program imunisasi teratur, ya kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari narasumber? Saya rasa cukup. Sudah cukup. Berarti sudah paham ya dengan dasar-dasar apa itu stunting? Ya. Dapat dimengerti ya? Ya. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Oli? Tidak ada. Tidak ada. Oke, dengan ini kita akhiri pertemuan dengan narasumber ini membahas tentang stunting tadi. Ya, dengan ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Syifa Nur Afifah Santrino dan saya bersama teman saya di sini, Madina Iyasha. Dipanggilnya Yasa. Kami bersama saudara siapa? Dengan saudara Ihsan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, jadi kami di sini mau nanya-nanya nih tentang kehidupan saudara Ihsan selama pandemi ini. Jadi pandemi ini kan udah berjalan hampir 9 bulan ya. Gimana sih dampak kehidupan saudara Ihsan sebelum dan sesudah pandemi? Lumayan berdampak. Sebelum pandemi ini biasanya ngumpul dengan orang-orang terdekat atau teman-teman itu lebih mudah. Sekarang karena adanya pandemi ini lebih susah karena takut dengan COVID itu sendiri dan banyak protokol-protokol yang harus dipenuhi. Gitu. Bisa dilanjutkan ya, Sa? Oke. Bagaimana saudara Ihsan menghadapi COVID-19 ini? Untuk saat ini banyak untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan meningkatkan imunitas tubuh seperti berjemur pagi hari atau rutin olahraga setiap sorenya. Makan makanan sehat juga seperti itu kurang lebih. Kemudian bagaimana saudara Ihsan melakukan kegiatan sehari-hari itu selama COVID gitu? Selama pandemi ini saya lebih sering menghabiskan waktu di depan laptop seperti telepon dengan teman-teman SMA, belajar melalui via Zoom atau Google Meet. Kalau lagi jenuh main game online bareng teman-teman seperti Among Us dan sebagainya. Oh gitu. Jadi pandemi COVID-19 ini tuh sangat berdampak gitu ya ke kehidupan saudara Ihsan. Ya, cukup berdampak. Oh gitu. Ya udah, mungkin itu aja yang mau ditanyain. Salah dan hilafnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.